Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk materi openingnya. Maaf terhenti agak lama karena ada diskusi di grup dosen. Baik, di sini kita lanjutkan setelah kita lihat bentuk join yang ada di Pak ESG halaman 100 berapa tadi? 24 125. Ada yang with reinforcing pad, ada yang without reinforcing pad. Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Reinforcement of opening design for internal freezer. Nah, di sini vessel shall be reinforced around the opening kecuali except single welded and fluid opening not subject to rapid pressure fluctuation don't require reinforcement if not larger than. Jika tidak lebih dari 3,5 in diameter pada vessel shell or head dengan minimum thickness kurang dari 3/8 in, atau jika vessel and headnya 2/3/8 in diameter, minimum thicknessnya 3/8 in. Threaded stud expand connection for which the hole cut is not greater than 2/3/8 in, tidak perlu adanya reinforcement ya. Nah, kemudian ini ada aturan-aturan yang sudah dibuat di code. Misalkan the design procedure described on following pages conform to UG 36 sampai 43 nanti berikutnya. Kemudian for opening yang lebih dari limit supplemental rule code 17 shall be applied in addition to UG 36 sampai 43. Semua rata-rata rujukannya ke UG 36 sampai 43. Kemudian the reinforcement opening in flat head, spesial untuk flat head, UG 39. Kemudian a brief outline reinforcement design for better understanding and the procedure as described in the following pages. Nanti setelah ini akan ada pembahasan urutan langkahnya, mulai dari ngitung required areanya, kemudian ngitung available area-nya, kemudian limitation-nya, itu semua akan dihitung di halaman-halaman berikutnya, termasuk contoh-contohnya sampai halaman 137. Itu sebagai materi terakhir kita. Nah, kemudian di sini dijelaskan di figur A itu. Nah, di sini figur A ini penjelasannya adalah bahwa ketika ini ada cell, kemudian ini ada opening nozzle. Nah, ketika masang opening nozzle, maka bagian dari A ini akan diambil atau dilubangi. Nah, prinsipnya jika A ini dilubangi, otomatis kekuatannya akan berkurang. Nah, nanti akan dihitung kompensasi dari hilangnya A ini, apakah masih perlu tambahan reinforcement atau tidak. Kalau tidak, ngapain ditambahi A5 di sini. A5 itu reinforcing pad-nya. Jadi logiknya itu adalah A ini ketika hilang harus ada tambahan di sana. Tapi nanti akan ada hitung-hitungan. Ini ilustrasi gambarnya yang sederhana, bahwa ketika ada nozzle dipasang, dilubangi, lubang ini akan dikompensasi di situ. Tapi nanti kita lihat dari hasil kalkulasinya. Nah, di sini disebutkan the simple rule, aturan yang sederhana, itu adalah sebagai berikut. It is not necessary to replace the actual removed amount of metal, but only the amount of required to resist internal pressure A. Jadi kadang tidak perlu untuk menggantikan logam yang di remove itu. Nah, makanya tadi saya bilang nanti ada hitung-hitungannya itu. The required thickness of the vessel at the opening is usually less than the other point of the cell or head. Itu nanti akan ada hitung-hitungannya. Kemudian yang kedua, the plate actually used and nozzle neck usually are thicker. Plate aktual yang biasa digunakan dan nozzle neck biasanya thicker than, lebih tebal, would be required according to calculation.
dibanding yang dihitung. The excess of the vessel wall A1 and the nozzle wall A2 serve as reinforcement. Dan nanti ada hitung-hitungan A1 excess area in the vessel wall, juga ada excess area in the nozzle wall. Nanti semua akan dihitung. Kemudian juga ada jika di desainnya itu ada inside extension. Ingat inside extension seperti yang tadi saya misalkan ini ya, saya gambarkan aja. Di desain drawing saudara, makanya penting untuk dilakukan perhitungan awal itu. Misalkan ini sel. Ya. Kemudian desain saudara itu nozzle-nya seperti ini. Stop. Nah, sampai di situ. Nah, begini. Makanya kalau model begini berarti tidak ada akses nozzle inside projection-nya, kecuali bentuknya seperti ini. Nah, desainnya saudara ada Nah, kalau ini ada istilahnya kalau ini ada yang sebelah kanan ini ada inside projection-nya. Kalau ini tanpa. Makanya di awal sudah saya sampaikan tentang pentingnya pastikan gambar join nozzle to vessel-nya itu. Ya, baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Kemudian juga and the area of the wet metal. Bentuk joinnya seperti apa? Apakah ada fillet, apakah group tensionnya, sehingga nanti akan menentukan area yang keempat itu. Apakah fillet bell-nya itu ada di inside outside, sehingga nanti akan menentukan perhitungan area available-nya. Kemudian the reinforcement must be within the limit. Ketika ada reinforcement, maka reinforcement-nya itu must be within the limit. Cara ngitung within the limit-nya ya Pak, nanti ada di belakang, di halaman berikutnya. Kemudian the area reinforcement must be proportionally increased if its stress value is lower than the vessel wall. Misalkan nanti nozzle wall-nya itu memiliki lobel stress yang lebih rendah. Ya, misal nozzle wall-nya 11.000 sedangkan selnya itu 20.000. Maka efek dari perbedaan lobel stress nozzle wall dan vessel wall nanti akan ada namanya proportionally increase. Ya, ini akan dihitung, nanti ada hitung-hitungannya di belakang. Kemudian yang kelima, the area required for reinforcement must be satisfied for all plane through the center of opening and normal to vessel surface. Nah, itu hitung-hitungannya seperti ini. The required area for cell or head resist to internal pressure A. Kemudian from this area subtract the excess area within the limit A1, A2, A3 dan A4. If the sum of area available itu A1, A2, A3, A4. A1-nya adalah excess area in the vessel wall, A2 excess area in the nozzle wall, A3 area inside projection, A4 area of well. Ini tidak selalu ada, tergantung desainnya. Jika tidak ada inside projection, maka A3 nggak ada. Yang dijumlah hanya A1, A2, dan A4. A4 pun tergantung jenis joinnya, berapa jumlah filletnya. Ya. Makanya kemudian, if the sum of the area available A1 plus A2, A3, A4 equal or greater than, lebih besar sama dengan area A, replace-nya, maka the opening adequate reinforce, ya sangat kuat, tak perlu tambahan reinforce. Otherwise the difference must be supplied by reinforcing pad A5. Jika tidak, atau jika A1 plus A2 plus A3 plus A4 kurang dari A, maka harus ada tambahan reinforcing pad. Desainnya apa? Nanti ada hitung-hitungannya, yang namanya A5.
Oke, sampai di sini mohon bisa dipahami. Nah, kemudian kita lanjutkan berikutnya. Lanjutan dari hitungan yang ada di halaman 129. Pertama adalah reinforcement for opening, design for internal pressure. Yang pertama adalah area of reinforcement, ya, area of reinforcement atau available area required namanya, required area required ini A. For vessel under internal pressure, the total cross-sectional area required for reinforcement of opening tidak boleh kurang dari atau harus lebih dari A sama dengan D kalikan TR. Ya, D-nya apa itu? Di sini D-nya adalah the inside diameter of opening in its corroded condition dalam inch. Nah, ini nanti bisa dilihat D itu adalah inside diameter. Kalau di data di belakang di pipa itu kurang lebih di halaman 324 saudara bisa lihat ya properties of pipe itu. Di sana nanti ada pipa dengan skedul 40 NPS, misalkan NPS 8 skedul 40, nanti inside diameternya berapa ya. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Jadi ini ngitung dulu A-nya, D kalikan TR. Nah, jika ada CA-nya, ya ini saya naikkan ke atas. D ya, itu sama dengan ID. Nah, ID. Nah, tapi jika ada CA, maka D sama dengan OD minus dua kali T N plus CA. Nah, jadi ada dua perbedaan. Jika tanpa CA, D-nya sama dengan ID, tapi jika ada CA, D sama dengan OD dikurangi 2 dalam kurung T plus CA. Ya, itu aturan main untuk perhitungan D-nya. Sehingga saudara bisa lakukan nantinya. Ya. Kemudian TR itu adalah the required thickness of cell or head computed by the applicable formula using E sama dengan 1. Ini formula areanya, applicable formulanya sudah kita pelajari di depan, IPIT dan IPOT itu. Kemudian when the opening is a solid plate or in category B joint, when the opening pass through any other welded joint, E sama dengan joint efficiency of that joint. Ya, jadi jika di sini E sama dengan 1 untuk opening in solid plate or in category B joint. When openingnya pass through any other welded joint, ya jika pass through welded joint, maka E-nya sama dengan efficiency of that joint. Ya, joint efisiensinya berapa? When the opening is vessel with radiographic not examined, E sama dengan 0,85 for number 1 joint, and E sama dengan 0,8 for type nomor 2 joint. Artinya ini adalah aturan
E yang dipakai sebagai acuan dalam menentukan TR-nya. Rumusnya sudah ada di depan ya. Nah, kemudian available area. Available area ya nanti akan dihitung mulai A1, A2, A3 dan 4. Saya ingatkan lagi bahwa untuk yang area available ini tergantung pada gambar saudara. Bisa jadi ada yang tidak menghitung A3. Ya. Untuk A1 maka rumusnya adalah area of access thickness in the vessel wall T min TR kalikan D atau T min TR dalam kurung TN plus D kalikan 2. Dua-duanya dihitung, kemudian use the larger value ya dalam square inch ya. Nah, di sini if the stress value of opening material is less than that the vessel material A1 shall be decreased. See the next page for example. Jadi nanti kalau ada perbedaan lobel stress ya antara opening dengan material vesselnya, terutama yang opening yang lobelnya lebih rendah, maka akan muncul faktor R, rasio dari stress of vessel, stress of nozzle dibagi stress of vessel. Nanti akan ada decreasing untuk A1-nya. Baik, saya pikir itu dulu. Nanti akan saya lanjutkan di serial video berikutnya. Untuk nomor 2 ini, available area of reinforcement, akan saya kasih gambar supaya memudahkan saudara untuk bisa membaca ilustrasinya. Kalau begini karena sudah terlanjur, tidak apa-apa. Nanti akan saya ulangi lagi di poin nomor 2, available area of reinforcement. Baik, terima kasih. Selamat menunggu edisi video berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.